Dalam kita membicarakan mengenai nuzulul Quran, maka kita tidak bisa melepaskan daripada satu peristiwa yang begitu dahsyat. Peristiwa tersebut dinyatakan dalam Al-Quran sebagai Lailatul Qadar, malam Qadar. Malam yang mana di situ diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala amal manusia. Dan Allah menyatakan malam itu begitu dahsyatnya sehingga dia hampir setara dengan 1000 bulan. Bahkan ia lebih baik daripada 1000 bulan bagi manusia. Begitu sangat banyak di dalam penghitungan manusia. Artinya di sini bahwa para ulama ada yang menyatakan bahwa memang di dalam Lailatul Qadar itulah diturunkannya Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah salafun salihun ketika di bulan Ramadan, khususnya yaitu di 10 akhir bulan Ramadan, mereka membuat satu acara di malam-malam tersebut untuk khatmul Quran. Acara khatmul Quran ini adalah untuk memperingati pula daripada selain daripada Lailatul Qadar dan juga memperingati daripada turunnya Al-Quran. موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah. Bagi manusia dibutuhkan dalam kehidupan ini sebuah petunjuk. Karena kita sebagai makhluk yang diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kebebasan itu setiap manusia diberi pilihan. Dan ia dipaksa untuk memilih di dalam kehidupan ini. Dalam pilihan itu pasti kita membutuhkan petunjuk-petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada diri kita, mengaruniakan kepada hambanya petunjuk-petunjuknya. Itu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Sahabat Qalbun Salim, kali ini kita akan membahas mengenai daripada nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Setiap hari dan malam sepanjang Ramadan adalah istimewa. Banyak keutamaan yang bisa diraih dengan memperbanyak ibadah dan amalan soleh. Tetapi ada momentum lain yang begitu berharga di bulan Ramadan. Momentum tersebut yaitu nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Nuzulul Quran yang merupakan peristiwa turunnya Al-Quran, kitab suci yang menjadi pegangan umat Islam hingga akhir zaman. Peristiwa ini berlangsung pada 17 Ramadan. Ketika itu Rasulullah Muhammad SAW yang sedang berada di Gua Hira didatangi malaikat Jibril dan diajarkan Al-Quran pertama kali, yaitu Iqra, yang artinya bacalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
bulan Ramadan, bulan yang dipadanya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Lewat petunjuknya yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Makna nuzulul Quran sering diperingati pada malam tanggal 17 Ramadan. Pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Lantas, bagaimana proses komunikasi antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlangsung? Sahabat Galbun Salim rahimakumullah, para ulama sepakat bahwa Al-Quranul Karim diturunkan di bulan Ramadan. Hal ini memang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang mana Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan di mana di situ diturunkannya Al-Quran yang bertugas sebagai petunjuk dan penjelas bagi manusia. Di sini ada kaitan bahwa bulan Ramadan memang dijadikan sebagai bulan yang terbaik bagi umat Nabi Muhammad SAW di antara bulan-bulan mulia yang lainnya. Karena apa? Karena di situ manusia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya Al-Quranul Karim. Ulama sepakat bahwa jumhur ulama menyatakan bahwa Al-Quranul Karim diturunkan di bulan Ramadan dan dinyatakan di dalam tanggal 17 bulan Ramadan. Apa hikmah daripada nuzulul Quran ini? Yang pasti bahwa Al-Quran sudah selesai diturunkan, tetapi ada daripada Al-Quran itu, yaitu hikmah yang terus-menerus turun bagi manusia. Yang mana hal itu dinyatakan pula dalam Al-Quranul Karim bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat ini adalah surat yang membicarakan mengenai daripada Lailatul Qadr. Yang ini ada kaitannya pula dengan nuzulul Quran. Karena memang di situ diturunkannya ruh, malaikat Jibril dan ruh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada malaikat Jibril dengan wahyunya, yaitu surat Iqra Al-Alaq kepada Nabi Muhammad SAW sebagai satu simbol bahwa disinilah petunjuk manusia di awal diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan nanti akan diberikan kepada hadiah ini kepada umat Nabi Muhammad SAW, agar supaya umat Nabi Muhammad setelah ditinggalkan Nabi SAW di dalam kehidupan dunia ini tidak tersesat di dalam kehidupannya, itu berpegang kepada Al-Quranul Karim. Apa yang dipegang di dalam Al-Quranul Karim selain daripada bacaan tersebut
dan juga memiliki hikmah-hikmah yang begitu besar yang bisa dipegang oleh umat Nabi Muhammad SAW menjalani kehidupan. Nuzulul Quran merupakan malam turunnya Al-Quran yang diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Nuzulul Quran menjadi salah satu peristiwa penting yang ada dalam bulan Ramadan. Berbagai cara bisa dilakukan oleh umat Islam untuk memperingati malam Nuzulul Quran 17 Ramadan. Cara-cara yang baik untuk mengisi malam Nuzulul Quran yaitu: pertama, istiqomah membaca Al-Quran. Selain itu, umat muslim juga bisa melakukan i'tikaf atau berdiam diri di masjid pada malam Nuzulul Quran. Berdiam diri di sini bukan berarti hanya diam tanpa melakukan hal apapun, melainkan bisa mengisi waktu selama bermalam di masjid dengan berzikir ataupun membaca Al-Quran. Selanjutnya, umat muslim juga bisa mengisi malam Nuzulul Quran dengan memperbanyak sholat malam dan berdoa. Dengan cara-cara tersebut diharapkan dapat menghayati dengan sungguh-sungguh sakralnya peristiwa Nuzulul Quran yang hanya datang selama 1 tahun sekali setiap Ramadan. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, banyak di dalam Al-Quran menyatakan daripada kemuliaan dan kehebatan daripada Al-Quranul Karim itu sendiri. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itu kitab, kata Allah, ini kitab yang tidak ada keraguannya di dalamnya. Manusia di zaman sekarang membutuhkan berbagai macam informasi untuk menjalani kehidupannya dia. Tetapi banyak manusia yang dibingungkan sendiri dengan informasi yang dia dapatkan. Informasi tersebut tidak bisa dipercaya daripada orisinilnya, kebenarannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Kau ingin mendapatkan satu informasi yang tidak ada keraguannya lagi, yang 100% benar di dalamnya, maka raihlah itu, bacalah itu Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Di dalam kita membaca Al-Quranul Karim, jangan kita disibukkan dengan takwil-takwil atau tafsiran-tafsiran kita. Tapi betul-betul kita dudukkan di dalam Al-Quran itu dengan adabnya kita, dengan cara kita untuk memahami pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selayaknya manusia yang ummi, yang tidak tahu apa-apa, yang siap untuk menerima pesan-pesan Allah. Selayaknya wadah yang sudah dia siapkan untuk diberikan berbagai macam minuman di dalam wadah itu, yang ia siap untuk santap. Al-Quran memang adalah sebuah sajian Allah Subhanahu wa ta'ala yang siap kita untuk menyantapnya. Berbagai macam sajian yang Allah berikan di dalam Al-Quran, maka kita siap untuk menyantapnya. Tetapi harus dengan adab, dengan sopan santun, dan begitu pula kita harus memiliki ilmu-ilmu yang mengetahui daripada Al-Quranul Karim. Malam Lailatul Qadar. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan dan ampunan. Salah satu keutamaannya adalah adanya malam kemuliaan atau yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar atau 1000 bulan merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Dia yang mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar." Quran Surat Al-Qadr ayat 1-4. Ayat di atas memberikan penjelasan secara tegas bahwa malam Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang sangat istimewa.
Salah satu maksud atau tujuan diutamakannya malam tersebut antara lain adalah juga untuk memuliakan waktu dan tempat diturunkannya Al-Quran. Dan Lailatul Qadar tidak hanya terjadi sekali pada masa diturunkannya ayat ini. Sebagaimana dikatakan oleh mayoritas ulama yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar terus terjadi di setiap tahun di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, tidaklah muskil bila umat Islam dalam setiap bulan Ramadan berlomba-lomba untuk mendapatkan malam yang penuh berkah itu. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, di dalam kita membicarakan mengenai nuzulul Quran, maka kita tidak bisa melepaskan daripada satu peristiwa yang begitu dahsyat. Peristiwa tersebut dinyatakan dalam Al-Quran sebagai Lailatul Qadar, malam Qadar. Malam yang mana di situ diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal manusia. Dan Allah menyatakan malam itu begitu dahsyatnya sehingga dia hampir setara dengan 1000 bulan. Bahkan dia lebih baik daripada 1000 bulan bagi manusia. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Satu angka yang begitu fantastis, begitu sangat banyak di dalam penghitungan manusia. Artinya di sini bahwa para ulama ada yang menyatakan bahwa memang di dalam Lailatul Qadar itulah diturunkannya Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah salafun salihun ketika di bulan Ramadan, khususnya yaitu di 10 akhir bulan Ramadan, mereka membuat satu acara di malam-malam tersebut untuk khatmul Quran. Acara khatmul Quran ini adalah untuk memperingati pula daripada selain daripada Lailatul Qadar dan juga memperingati daripada turunnya Al-Quran. Ini menjelaskan bagi kita bahwa memang kaitan ini sangat erat sekali, bahwa bulan yang penuh rahmat itu bulan Ramadan, yang mana awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru idqum minan nar. Bulan yang awal sampai akhirnya penuh dengan kebaikan, rahmat, ampunan Allah, dan pembebasan manusia dari api neraka. Al-Quranul Karim menjelaskan itu semua. Tidak ada Al-Quran, maka kita tidak akan tahu namanya Lailatul Qadar. Maka diturunkannya Al-Quran pasti menjadikan satu momentum yang sangat agung bagi manusia untuk bisa meraih daripada Lailatul Qadar. وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه. Ciri malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimanakah tanda-tanda yang benar berkenaan dengan malam yang mulia ini? Nabi SAW pernah mengabarkan kita di beberapa sabda beliau tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Di antaranya yaitu 1. Udara dan suasana pagi yang tenang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam tentram dan tenang, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin. Esok paginya sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna merah.
2. Cahaya mentari redup. Ada juga hadis Nabi yang menginformasikan ciri malam qadar adalah bila ada cahaya mentari lemah, cerah tak bersinar kuat keesokannya. Dasarnya dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keesokan hari malam Al-Qadar matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar bak nampan. Hadis riwayat Imam Muslim. 3. Terkadang terbawa dalam mimpi. Malam itu terbawa dalam mimpi seperti yang terkadang dialami oleh sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperlihatkan malam Al-Qadar dalam mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala pada 7 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, aku melihat bahwa mimpi kalian tentang Lailatul Qadar terjadi pada 7 malam terakhir. Maka barang siapa yang mau mencarinya, maka carilah pada 7 malam terakhir. Hadis riwayat Imam Muslim. 4. Bulan nampak separuh bulatan. Ada juga yang menyebutkan bahwa malam itu bulan nampak separuh bulatan, sebagaimana hadis berikut ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berdiskusi tentang Lailatul Qadar di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, siapakah dari kalian yang masih ingat tatkala bulan muncul yang berukuran separuh nampan? Hadis riwayat Imam Muslim. 5. Sahabat Qalbun Salim rahimahumullah, ini malam memang malam Lailatul Qadar sebagai satu malam yang ditunggu-tunggu oleh manusia bagi yang menjalankan di bulan Ramadan. Malam itu memiliki ciri-ciri memang. Sebagian riwayat hadis yang sahih menjelaskan, di antaranya ketika manusia dia akan mendapatkan satu bisyarah, satu kabar gembira kepada dirinya bahwa ia mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Ketenangan hatinya dia ketika di pagi hari. Atau sebagian riwayat mengatakan di pagi hari engkau akan melihat cuaca yang begitu cerah, yang begitu indah, yang tidak pernah kau rasakan di hari-hari selain daripada hari itu. Ini pertanda bahwa ia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Artinya pula bahwa bulan Ramadan adalah bulan sabar, syahrus sabar, bulan kesabaran bagi manusia yang ia bisa menjalankan ibadahnya dia, menekan hawa nafsunya dia, sehingga ia menjadi manusia yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dia terampuni dosa-dosanya ketika ia menjalankan daripada bulan Ramadan itu dengan imanan wahtisaban, karena ridhonya Allah, karena keimanannya, tasdiknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti orang yang dilahirkan oleh ibunya, suci bersih. Menjadikan satu hikmah bahwa yang namanya bayi itu adalah makhluk yang penuh dengan kepasrahan total kepada orang tuanya. Begitu pula bagi manusia, ia menjadi manusia yang begitu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang sebelumnya dia sudah diperbudak oleh nafsunya dia, dan di waktu itu dia menjadi budak murni Allah Subhanahu wa taala, selayaknya seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya, yang ibunya penuh kasih sayang kepada anaknya. Bayi itu meminta apapun hanya merengek kepada ibunya. Maka ibunya mengetahui apa yang diinginkan oleh si bayi tersebut. Begitu pula si hamba tadi itu, ketika ia bisa lulus di dalam bulan Ramadan dan ia mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ia mendapat satu maqam yang begitu tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu kedekatan hamba tadi kepada Allah.
روضة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه. Hikmah malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar tidak dijelaskan secara pasti kapan terjadinya? Menjawab pertanyaan tersebut, Imam Fakhrur Razi dalam tafsir monumentalnya, Tafsir Mafatih Al-Ghaib, atau yang lebih terkenal dengan Tafsir Al-Kabir, menjelaskan hikmah tersembunyinya malam Lailatul Qadar. Imam Ar-Razi berkata, Allah merahasiakan jatuhnya malam Lailatul Qadar sebagaimana Dia merahasiakan perkara-perkara lainnya seperti rizki, kelahiran, dan kematian. Antara lain adalah bahwa Dia merahasiakan ridhonya atas ketaatan kaum muslimin agar mereka istiqomah beribadah dalam sebulan penuh untuk mendapatkan malam yang keutamaannya melebihi 1000 bulan. Allah juga menyembunyikan waktu-waktu dikabulnya doa agar hambanya tidak berhenti berdoa. Meski demikian, Nabi SAW memberikan isyarat terkait turunnya malam 1000 bulan itu, yaitu pada malam-malam ganjil di 10 hari bulan Ramadan, pada malam 21, 23, 25, 27 dan malam 29. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kami tentang Lailatul Qadar. Beliau berkata, ia ada pada bulan Ramadan di malam 10 terakhir, malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29, atau pada malam terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan qiyam pada malamnya dengan keimanan dan selalu bermuhasabah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, hikmah apa yang Allah berikan di dalam malam Lailatul Qadar? Yang pertama, yang patut kita fahami terlebih dahulu, mengapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak riwayat memang yang menjelaskan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Dia hanya satu malam terjadinya, di bulan Ramadan itu. Ada ulama yang menyatakan dia bisa terjadi di awal daripada bulan Ramadan. Tetapi riwayat-riwayat yang kuat menyatakan adalah di 10 akhir daripada bulan Ramadan, dan khususnya di malam-malam ganjil, yaitu di malam dimulainya malam 21 di bulan Ramadan sampai akhir daripada bulan Ramadan, kita disuruh menghadang daripada bulan-bulan itu. Rahasia ini untuk menunjukkan bahwa wahai manusia, malam yang begitu agung itu hadanglah engkau, beribadahlah engkau di malam-malam itu. Karena itu adalah malam perpisahan bagi manusia untuk meninggalkan daripada bulan Ramadan. Di antaranya pula hikmah tersebut, kita bukan hanya bertujuan fokus kita untuk mencari pahala saja. Ini yang terpenting sebetulnya. Tetapi kita mencari kedekatan kita kepada Allah. Maka Allah rahasiakan malam itu agar supaya manusia bisa mendekat kepada Allah. Carilah engkau ridhaku. Adapun pahala yang begitu agung dan besar itu adalah sebagai bonus yang Allah berikan kepada orang yang sudah mendekat kepada. Jadi intinya adalah kita disuruh mendekat, mencari ridha Allah. Adapun Lailatul Qadar atau 1000 bulan kebaikan itu adalah akan diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah cintai, dan siapa di antara hamba-hambanya
yang dia mau merelakan waktunya dia, tenaganya dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang semua peristiwa-peristiwa yang agung itu terjadi di malam hari. Karena itu memberikan satu hikmah tersendiri pula, bahwa waktu malam itu adalah waktu kedekatan hamba kepada Allah. Allah memberikan toleransi kepada manusia, bahwa di pagi hari atau siang hari pasti manusia itu disibukkan dengan urusan-urusan dunianya dia. Allah mengerti, dan itu sebagai sebuah fitrah manusia untuk mencari kehidupannya dia. Tetapi di malam hari Allah menginginkan hambanya, jangan engkau melulu mencari kehidupan dunia, tapi carilah kau kedekatan dirimu kepada yang memberi dunia kepada dirimu, yang menciptakan segalanya kepada dirimu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sekali lagi adalah petunjuk bagi manusia. Dia bukan hanya sekedar tulisan, tetapi dia bukan hanya sekedar bacaan yang hanya kita baca, tetapi ia mengandung hikmah. Hikmah itulah yang diturunkan di bulan malam Lailatul Qadar. Hikmah apa? Hikmah dibukanya diri kita. Hikmah diberikannya penjelasan. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Kita diberi penjelas oleh Allah. Furqan, kita bisa melihat perbedaan mana yang hak dan mana yang batil. Ketika manusia membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, maka Allah berikan hikmah kepada orang itu. Itulah salah satu daripada hakikat daripada dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu bukan hanya sekedar dia mendapatkan pahala. Pahala tersebut adalah dia mendapatkan hikmah yang begitu besar. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, hikmah itu adalah satu pemberian yang bukan sedikit, tapi dia ada pemberian yang sangat besar di mata Allah. Semoga kita menjadi orang yang bisa membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran, mendapatkan hikmah daripada Al-Quran, dan yang terpenting adalah kita bisa menjalani apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran Nur Karim. Semoga kita menjadi orang-orang yang hatinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hati yang qalbun salim. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه